Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati dengan NIM 0320011116 dan teman saya Siti Muhrifayanti dengan NIM 0320011022. Kami dari kelas C, jurusan PGSD dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang metode brainstorming. A. Pengertian metode brainstorming. Brainstorming adalah metode untuk menginspirasi pemecahan masalah secara kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk mengeluarkan ide sambil menahan kritik atau penilaian. Brainstorming dalam berbagai bentuknya telah menjadi alat standar untuk mengembangkan ide-ide baru. Konsep dari brainstorming sendiri sudah setua kreativitas manusia. Brainstorming dikembangkan oleh Alex Osborn yang memahami pentingnya kreativitas dalam kesuksesan. Dalam bukunya, dia menulis, tidak hanya dalam bisnis, tetapi di setiap lini, kualitas kepemimpinan bergantung pada kekuatan kreativitas. Osborn percaya bahwa kreativitas seringkali terhenti dalam dunia bisnis karena, pertama, terlalu sedikit ide yang dihasilkan oleh sedikit orang, dan kedua, orang-orang yang terlibat dalam proses kreatif terlalu cepat mengkritik dan menilai ide-ide inovatif. Juga percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkreasi dan untuk mempelajari keterampilan kreatif. Dengan demikian, 4 aturan dari brainstorming oleh Osborn pun dirancang untuk mengatasi keterbatasan dan meningkatkan kemampuan kreativitas karyawan. 4 aturan brainstorming adalah: yang pertama, tidak ada kritik terhadap ide. Yang kedua, cari ide dalam jumlah besar. Yang ketiga, kembangkan ide satu sama lain. Dan yang keempat, dorong ide yang liar dan tampak berlebihan. B. Tujuan dan manfaat metode brainstorming. Tujuan pelaksanaan brainstorming adalah untuk mengumpulkan berbagai pendapat, informasi, ataupun pengalaman, untuk kemudian dijadikan peta informasi atau peta gagasan. Selain itu, brainstorming juga dilakukan supaya seseorang berani mengeluarkan ide atau gagasan yang dimilikinya. Brainstorming juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tentunya dalam melakukan aktivitas ini, peserta atau anggota kelompok diharapkan bisa berdiskusi dan akhirnya menentukan peta gagasan yang disepakati bersama. Sedangkan manfaat yang bisa didapatkan oleh suatu tim kerja yang melakukan teknik brainstorming diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghilangkan masalah. 2. Menganalisis situasi. 3. Mengalirkan ide-ide baru. 4. Menganalisis ide-ide. 5. Menemukan alternatif. Dan 6. Merencanakan langkah-langkah. C. Cara mengaplikasikan metode brainstorming. Dalam mengaplikasikan metode brainstorming, guru bertugas memberikan contoh masalah atau studi kasus yang mampu merangsang pikiran murid untuk ditanggapi. Guru tidak boleh menyimpulkan, bahkan menanggapi benar atau salah mengenai pendapat mereka. Selain itu, guru hanya boleh menampung semua pendapat tanpa memberi komentar. Sementara, murid harus menanggapi masalah dengan mengemukakan pendapat, bertanya, atau menunjukkan masalah baru. D. Metode pelaksanaan brainstorming. Metode brainstorming ini dalam proses pembelajarannya serupa dengan metode diskusi yang gunanya menghimpun gagasan, pengetahuan, dan pengalaman dari semua murid. Bedanya, pada metode diskusi, gagasan dari seseorang dapat ditanggapi oleh murid lain, sedangkan pada metode brainstorming, pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Penerapan metode brainstorming yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dapat memicu murid untuk mengeluarkan gagasan kreatif yang terlintas dalam pemecahan suatu persoalan. Teknik ini bisa menjadi pilihan dalam memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. E. Perbedaan metode brainstorming dengan simposium dan lokakarya.
Simposium adalah pertemuan di mana sejumlah ahli di bidang tertentu membahas topik tertentu. Kita biasanya menggunakan kata simposium untuk merujuk pada jenis pertemuan yang berbeda. Kadang-kadang dapat merujuk pada konferensi akademik atau bahkan kelas universitas yang memiliki bentuk diskursif terbuka. Simposium umumnya melibatkan banyak pembicara atau banyak pidato. Kita dapat menggambarkan workshop sebagai pertemuan di mana sekelompok orang belajar tentang sesuatu melalui diskusi intensif dan kegiatan yang berkaitan dengannya. Lokakarya mungkin melibatkan diskusi sekelompok kecil atau besar, latihan dan kegiatan, dan penerapan praktis dari konsep yang dipelajari. Dalam workshop, peserta biasanya terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, di dalam workshop biasanya terdapat cara bekerja, berpikir, memproses, melakukan, mencipta, dan berinteraksi. Ketika kita membandingkan workshop dengan konferensi dan simposium, workshop lebih bersifat praktis dan menawarkan sesi langsung. Selain itu, workshop mungkin memiliki tujuan yang berbeda dalam penyelenggaraan workshop, misalnya pemecahan masalah, pelatihan, dan pemberian informasi. F. Kelebihan dan kekurangan metode brainstorming. Kelebihan metode brainstorming. 1. Siswa berpikir untuk menyatakan pendapat. 2. Melatih siswa berpikir dengan cara cepat dan tersusun. 3. Merangsang siswa untuk selalu siap berdebat yang berhubungan dengan masalah. 4. Siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang sudah pandai atau dari guru. 5. Terjadi persaingan yang sehat. 6. Anak merasa bebas dan gembira. 7. Suasana demokratis dan disiplin dapat ditumbuhkan. Dan 8. Meningkatkan motivasi belajar. Kekurangan metode brainstorming. 1. Memerlukan waktu yang relatif lama. 2. Lebih didominasi oleh siswa yang pandai. 3. Siswa yang kurang pandai atau lambat selalu ketinggalan. 4. Hanya menampung tanggapan siswa saja. 5. Guru tidak pernah merumuskan suatu kesimpulan. 6. Siswa tidak segera tahu apakah pendapat yang dikemukakannya itu benar atau salah. 7. Tidak menjamin terpecahnya suatu masalah. Dan 8. Masalah bisa melebar ke arah yang diharapkan. Jadi begitulah penjelasan tentang metode brainstorming dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.